Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, pada rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di bab ketiga ya, ini bab ketiga dari kuliah hukum pajak ya. Sekarang kita masuk ke dalam bab 3 yaitu tentang ya sistem hukum pajak ya. Jadi yang dimaksud dengan sistem hukum pajak di sini adalah hukum acara ya atau hukum formil ya, yaitu tentang ketentuan ya umum ya dan tata cara perpajakan ya. Apa yang dimaksud dengan hukum formil ya atau ketentuan umum tata cara perpajakan, yaitu bagaimana ya mewujudkan ya hukum material ya di dalam hukum perpajakan. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya di dalam materi ini yaitu bentuk-bentuk ya surat ketetapan ya yang dikeluarkan oleh fiskus ya atau negara ya di dalam melakukan ya penagihan ataupun menetapkan pajak gitu ya. Yang pertama ya, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis surat penetapan pajak ya, teman-teman harus paham dulu yang namanya ajaran hukum ya, ajaran timbulnya utang pajak secara material dan ajaran ya timbulnya hutang pajak secara formil ya, yang sebelumnya di bab kedua sudah kita bahas. Yang dimaksud dengan ajaran hukum material ya, ajaran timbulnya hukum pajak secara material di mana ya hutang pajak itu timbul apabila sudah terpenuhinya ya suatu peristiwa ya, kondisi, keadaan ataupun perbuatan, dan di situ menjadikan timbulnya utang pajak ya, di mana wajib pajak ya dalam hal ini ya orang pribadi ataupun badan berkewajiban untuk melakukan ya pembayaran ya yang disebut dengan sistem self assessment ya. Jadi sistem self assessment itu ya di mana wajib pajak ya secara secara mandiri ya atau swahitung ya, swahitung artinya menghitung sendiri, kemudian juga ya melaporkan sendiri dan juga membayar sendiri 3M ya. Minimal 3M ya, bukan 3M yang Covid ya, tapi ini 3M yang pajak ya. Apa tadi? Menghitung ya, kemudian membayar dan melaporkan ya. Menghitung, membayar dan melaporkan. Itu minimal 3M. Ada juga ya kalau kita lebih mendalam lagi ya di bidang perpajakan bisa juga menjadi 5M ya, 5M. Yaitu mendaftar ya. Nah, yang pertama adalah mendaftar. M yang pertama apa? Mendaftar. Yang kedua baru menghitung ya atau memperhitungkan ya. Yang kedua ada menghitung, yang ketiga memperhitungkan. Bedanya apa? Kalau menghitung itu menghitung pajak yang timbul secara seketika ya, misalnya menghitung PPN ya 10% ya dikalikan ya dengan dasar pengenaan PPN yaitu nilai transaksi ya atau nilai harga jual. Nah, tapi ada yang ketiga yaitu memperhitungkan. Memperhitungkan itu adalah yang disebut dengan ya melakukan pengkreditan pajak ya ataupun melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap ya surat terhadap pajak penghasilan, yaitu di akhir tahun pajak ya untuk pajak penghasilan. Nah, itulah diperlukan ya ilmu khusus ya di dalam perpajakan yang tentunya tidak akan kita pelajari di dalam hukum pajak kita ini karena kita hanya membahas terkait dengan norma-norma hukumnya secara umum ya. Nanti teman-teman bisa tentunya kalau memang ingin mendalami lagi ya bisa mengikuti berbagai ya pendidikan di bidang perpajakan yang khusus ya secara teknis membahas tentang bagaimana cara memperhitungkan pajak ya. Jadi tidak hanya menghitung tapi juga memperhitungkan, itu yang disebut dengan tadi 5M. Tadi baru M yang ketiga ya. Tadi apa? Mendaftar, kemudian menghitung, memperhitungkan ya, kemudian menyetor ya. Menyetor atau membayar. Nah, membayar juga dilakukan secara sendiri ya.
Nah, sekarang ini ya dengan perkembangan teknologi ya, pemerintah sudah menyiapkan ya, sudah memberikan berbagai kemudahan mekanisme pembayaran, misalnya melalui e-billing ya. Kita tinggal masuk ke laman situsnya pajak ya, DJP online ya, di situ bisa kita mendapatkan e-billing ya, kemudian juga bisa membayar secara online ya, melalui berbagai teknologi ya, pembayaran ya, melalui ya ATM ya, atau melalui e-banking ya, dan juga berbagai macam sarana yang lain. Seperti misalnya juga sudah ada layanan-layanan yang diberikan secara mandiri ya oleh penyedia jasa aplikasi perpajakan ya, PJAP. Itu juga merupakan bagian dari sistem hukum pajak ya, yang tadi adalah menganut ajaran material ya. Kemudian M yang terakhir yaitu melaporkan ya. Ini yang perlu teman-teman pahami, mengapa kita sudah bayar ya kok harus melaporkan lagi. Nah, ini banyak ya dipertanyakan oleh mahasiswa ya, ataupun yang baru belajar pajak, kok saya sudah bayar kenapa saya harus lapor lagi, enggak sebaliknya aja, kenapa enggak saya yang dilaporin gitu ya. Maksudnya kan saya sudah bayar ya online ya, link ke database-nya pajak gitu ya. Mengapa tidak sebaliknya saya yang diberikan laporan oleh pajak, kok ini ya pajak-pajak yang saya bayar. Ternyata sistemnya tidak seperti itu. Yang harus teman-teman pahami, mengapa kita harus melaporkan lagi di dalam SPT ya, surat ya pemberitahuan ya, baik itu SPT masa ya, PPN ya, maupun SPT tahunan pajak penghasilan. Mengapa? Karena dari pelaporan itu ya, kita tidak hanya melaporkan pajak-pajak yang kita bayar, kita juga bisa melakukan ya yang disebut tadi ya, memperhitungkan ya, yaitu mengkreditkan. Mengkreditkan itu apa? Mengkreditkan itu artinya kita ya bisa mengurangi beban ataupun utang pajak kita berdasarkan pungutan-pungutan yang sudah dipungut oleh pihak ketiga ya. Itu yang disebut dengan mengkreditkan. Atau juga kita bisa melakukan rekonsiliasi, artinya misalnya ada biaya-biaya yang harusnya dia tidak ataupun penghasilan atau biaya-biaya ya yang itu kemudian harus dikeluarkan ya, disesuaikan ya dengan undang-undang perpajakan ya. Nah, itu kalau untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan pembukuan, itu juga nanti masuk ke dalam pelaporan ya, akan bermuara di laporan perpajakan atau SPT. Itulah pentingnya kita melakukan pemberitahuan. Dan juga di dalam SPT itu yang perlu teman-teman pahami ya, di dalam kewajiban pelaporan, di situ juga kita melaporkan ya harta ya, melaporkan harta dan juga melaporkan aset-aset kita ya, daftar harta, kekayaan, tanggungan ya. Dan itulah yang menjadikan ketaatan ya, untuk menjamin ketaatan, kepatuhan ya terhadap perpajakan. Jadi itu ya teman-teman, mengapa kita juga harus melakukan kegiatan yang namanya pelaporan dalam bentuk SPT. Nah, SPT ini ya, definisinya di dalam ketentuan umum perpajakan adalah surat yang digunakan untuk pelaporan ya. Tidak hanya berguna untuk pelaporan, SPT juga berguna untuk penghitungan ya, dan juga untuk melakukan pembayaran. Jadi multifungsi ya. Jadi melakukan fungsi pelaporan di dalam SPT, pertanggungjawaban penghitungan ya, jumlah pajak terutang ya, ataupun pembayaran sendiri, dan juga pajak-pajak yang berasal dari pemotong ya. Itu juga dilaporkan semuanya di dalam SPT. Jadi memang fungsinya multifungsi. Nah, ajaran material ini seperti tadi kita sampaikan akan dilakukan pengawasan ya, akan dilakukan kontrol ya, akan dilakukan koreksi, perbaikan ya oleh ajaran formil, yaitu dikeluarkannya surat ya penetapan pajak ataupun surat tagihan pajak dari Fiskus ya, atau pemerintah. Apa itu surat ketetapan pajak? Yaitu surat ketetapan pajak di sini adalah
sarana ya yang digunakan untuk melunasi ya ataupun menagih ya kekurangan pajak ya. Jadi merupakan sarana untuk mengkoreksi ya, untuk mengkoreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya di dalam mengenakan sanksi ya dan juga untuk alat menagih pajak. Untuk SKP kita mengenal beberapa jenis SKP ya. Tergantung nanti dari jenis pemeriksaannya. Misalnya ada SKP KB ya. Tergantung dari hasilnya, maaf ya, tergantung dari hasil pemeriksaan ya. Kalau hasil pemeriksaan mendapati ya SPT-nya tersebut ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak ya ada kekurangan bayar, maka diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar ya, disingkat dengan SKP KB ya. Kemudian sesudah diterbitkan SPKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar, ya dalam jangka waktu masih dalam jangka waktu 5 tahun ya, Direktorat Jenderal Pajak masih berwenang untuk melakukan koreksi ya atau penetapan ya yang disebut dengan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ya. Jadi kalau dalam jangka 5 tahun masih diperiksa lagi ya dan ditemukan adanya kekurangan pajak, maka dapat diterbitkan lagi surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Berikutnya, apabila hasilnya sebaliknya ya, hasil pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya pajak yang lebih dibayar, maka dikeluarkan surat ketetapan pajak ya lebih bayar atau SKPLB ya, lebih bayar. Begitu juga kalau hasil pemeriksaannya berakhir nihil gitu ya, tidak ada kekurangan ataupun kelebihan, maka yang diterbitkan adalah surat ketetapan pajak nihil. Itulah jenis-jenis surat ketetapan pajak ya yang timbul dari adanya pemeriksaan yang merupakan sarana ya untuk mengkoreksi ya ataupun menagih pajak ya, ataupun sarana untuk mengawasi ya sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, berikutnya teman-teman juga harus pahami yang namanya surat tagihan pajak. Jadi berbeda dengan surat ketetapan pajak ya. Ada lagi jenis surat penetapan atau jenis produk hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disebut dengan surat tagihan pajak, yaitu fungsinya khusus yaitu untuk menagih sanksi administrasi, yaitu alat koreksi pajak terutang untuk menagih sanksi ya, untuk menagih sanksi administrasi. Misalnya sanksi karena keterlambatan membayar ya, sanksi karena ya tidak menyerahkan pembukuan ya, macam-macam ya, sanksi administrasi itu nanti akan khusus ditagih dengan surat tagihan pajak ya. Bisa juga sanksi karena salah ya membuat faktur pajak gitu ya, di pasal 14 Undang-Undang KUP misalnya ya. Intinya adalah surat tagihan pajak itu untuk menagih sanksi administrasi ya. Jadi sanksi administrasi itu apabila sudah ada surat tagihan pajak STP barulah dibayar ya. Berbeda dengan pokoknya itu sebenarnya bisa langsung dibayar tanpa harus menunggu surat ketetapan pajak. Nah, ini yang harus teman-teman catat ya. Tapi itu sudah sangat teknis ya. Intinya adalah sarana pemerintah Fiskus untuk menjalankan ya kontrol ya ataupun pengawasan ya hukum pajak ini dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Saya kira itu ya. Jadi macam-macam jenis pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar ya, SPKPKB tadi dasarnya adalah pasal 3 ayat 3 ya. Dari ya, kemudian dan perlu dicatat ya, apabila sudah ada surat ketetapan pajak kurang bayar, ini juga dapat dipastikan sudah ada sanksi administrasi ya. Karena sudah ketika penagihan dengan surat SKPKB ini otomatis kan pajak yang terutang itu ya sudah lewat dari
waktunya dari yang seharusnya dibayar. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya, nanti juga di SPK-PKB ini ya dapat menimbulkan sanksi administrasi ya berupa bunga sebesar 2% dari pajak terutang ya. Ini nanti teman-teman bisa baca ya di materi yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk SPKP ya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ya. Di sini syaratnya adalah apabila ada ya data baru atau novum ya atau data semula yang belum terungkap ya. Jadi teman-teman bisa lihat di pasal 15 ya. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ya. Di mana wajib pajak ya dapat dikenakan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ya. Apabila ditemukan adanya data baru ya atau data yang belum terungkap ya yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang ya dari surat ketetapan pajak sebelumnya. Saya kira itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tadi ya surat ketetapan pajak lebih bayar. Mengapa terjadi lebih bayar ya? Jadi terjadi lebih bayar itu misalnya karena ya jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang ya. Jadi pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga ya atau withholding tax misalnya atas PPh ya lebih besar ya daripada yang seharusnya. Maka dia mudah berhak mendapatkan pengembalian ya dan sebelumnya harus ditetapkan dulu atau disampaikan dalam bentuk di SPT lebih bayar ya. Dan nanti diterbitkan juga ya surat ketetapan pajak lebih bayar. Begitu juga untuk PPN ya atau pajak penjualan atas barang mewah. Apabila terjadi kelebihan ya pemotongan atau kelebihan pengkreditan ya yang dipungut ya oleh pemungut PPN ya, maka di sini bisa dilakukan penetapan pajak lebih bayar. Nah, sekarang kita melangkah ke sistem hukum pajak yang lebih lanjut ya. Ketika ajaran material ini sudah dijalankan, artinya surat ketetapan pajak kurang bayar ya sudah dikeluarkan, tapi ternyata dari pihak wajib pajak tidak membayar, maka akan melangkah ke yang namanya penagihan aktif ya, penagihan aktif. Nah, penagihan aktif ini apa? Jadi secara definisi ya dapat kita sampaikan di Undang-Undang KUP yaitu serangkaian tindakan ya agar penanggung pajak ya melunasi utang pajak ya. Kemudian juga melunasi biaya penagihan ya, menegur ya, memperingatkan ya, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa ya, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang telah disita gitu ya. Jadi itu yang akan terjadi ya dalam sistem hukum pajak apabila tadi surat ketetapan pajak ya kurang bayar tidak dilunasi atau utang pajak tidak dilunasi ya, maka dia akan timbul ya penagihan aktif ya mulai dari tadi surat paksa ya, kemudian penyitaan ya, kemudian pencegahan ya, kemudian penyanderaan ya, sampai ya dilakukannya pelelangan atas barang-barang yang disita. Nah, penagihan seketika dan sekaligus ini juga merupakan bagian dari ya penagihan aktif ya, di mana intinya adalah ini merupakan penagihan yang bersifat ekspres gitu ya. Mengapa ekspres ya? Karena tidak melalui mekanisme yang normal ya, yang biasa dilakukan dalam penagihan pajak aktif ya. Karena dia tidak menunggu sampai jatuh tempo pembayaran pajak ya. Nah, tapi dia langsung ya dilakukan tindakan penagihan secara sekaligus ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini, mengapa ada penagihan sekaligus ya, seketika dan sekaligus? Ini ada ya syarat-syarat ya yang bersifat subjektif ya dan juga bersifat objektif yang timbul dari kondisi si
penanggung pajak. Yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia. Jadi dia ya kelihatan mau kabur gitu ya, mau kabur. Maka di sini nanti ya jurusita pajak bisa menerbitkan surat ya perintah untuk penagihan seketika sekaligus. Kemudian akan memindahkan aset-asetnya, barang-barangnya kepada ya orang lain ya, kepada pihak lain untuk menyembunyikan ya ataupun untuk pelarian pajak ya. Yang kemudian terdapat tanda-tanda akan membubarkan ya, membubarkan ya, menggabungkan atau memekarkan usahanya. Kemudian juga terhadap badan-badan usaha yang sudah ya, yang akan dibubarkan oleh negara ya. Kemudian juga terhadap pihak yang ada tanda-tanda kepailitan. Ini memang harus jeli ya dari aparat pajak ya, jurusita bagaimana menilai kondisi penanggung pajak ini ya, apakah dapat diterbitkan surat ya penagihan, surat perintah penagihan pajak seketika ya. Nah, lazimnya ya ketika penagihan aktif ini berjalan akan diterbitkan dulu yang namanya surat paksa ya. Surat paksa ini akan diterbitkan, kemudian disampaikan oleh jurusita pajak ya. Dan perlu dipahami bahwa surat paksa ini merupakan ya surat yang memiliki ya kekuatan eksekutorial ya dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Walaupun kita lihat surat paksa ini ya dia bersifat eksekutorial ya, kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan yang bersifat inkrah ya. Inkrah van gewisde ya, inkrah artinya bersifat tetap ya, van gewisde ya, mengikat ya. Nah, kemudian surat paksa ini diterbitkan ya. Kenapa diterbitkan tadi? Apabila ya tidak melunasi pajak ya. Kemudian juga terhadap penanggung pajak yang diterbitkan penagihan seketika dan sekaligus ya. Bisa juga karena adanya keterlambatan ataupun tidak membayar angsuran ataupun penundaan pembayaran ya. Nah, setelah dilakukan surat paksa akan dilanjutkan dengan penyitaan dalam tempo 2 kali 24 jam apabila tidak dibayar hutang pajaknya itu ya. 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada ya penanggung pajak ya. Kemudian dilakukan penyitaan dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang dewasa ya penduduk Indonesia ya dan dipercaya oleh jurusita pajak ya. Kemudian jurusita pajak membuat berita acara ya dan ditandatangani oleh saksi dan penanggung pajak. Itulah mekanismenya ya. Harus kita benar-benar pahami ya. Nah, kemudian apa saja yang dapat disita? Yang dapat disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak ya. Barang bergerak meliputi mobil, ya, perhiasan, uang, ya, deposito, tabungan, ya, saldo, ya, saham, ya, giro, obligasi, ya, piutang, ya, penyertaan modal dan lain-lain ya. Kemudian untuk barang tak bergerak tentu tanah, bangunan, ya, dan juga kapal ya dengan bobot tertentu. Nah, selanjutnya setelah disita ya, apabila masih tidak dilunasi utang pajaknya ini, nah, maka baru dilaksanakan pelelangan. Jadi lelang yang dimaksud di sini adalah penjualan barang-barang di muka umum dengan cara penawaran harga ya, secara lisan atau tertulis ya. Ada 2 jenis lelang, lelang eksekusi dan lelang sukarela. Lelang eksekusi itu ya yaitu lelang yang karena ya adanya putusan pengadilan ya hak tanggungan sita pajak. Jadi ini masuk ke dalam lelang eksekusi ya. Kalau lelang sukarela adalah lelang atas prakarsa sendiri ya, yaitu dari pihak yang berhak atas objek yang akan dilelang dapat melaksanakan di kantor lelang negara. Jadi ini merupakan lelang eksekusi. Nah, selanjutnya setelah lelang ya paling singkat lelang ini dilakukan 14 hari ya setelah pengumuman lelang melalui media massa ya. Kemudian pengumuman paling singkat 14 hari setelah penyitaan ya. Jadi paling singkat ya, paling singkat 14 hari sudah penyitaan dilakukan pengumuman lelang, yang kemudian pengumuman untuk barang bergerak 1 kali
ya barang tak bergerak dua kali. Ini silakan nanti teman-teman baca saja ya di tata cara penagihan ya dengan cara pelelangan ya, kemudian juga ada biaya penagihan. Yang terakhir ya adalah pencegahan dan penyanderaan. Nah, ini mungkin yang kemudian harus benar-benar dipahami bahwa upaya negara untuk memaksakan pajak sampai dengan upaya paksa terhadap badan ya, yang ini mungkin kalau kita lihat secara sepintas sepertinya ya bertentangan dengan HAM ya, atau mungkin ini tergolong seperti sebuah tindakan pro justisia di bidang pidana, padahal ini masih dalam upaya administratif negara dalam menagih utang pajak. Itu tindakan pencegahan, yaitu melarang sementara waktu ya penanggung pajak untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia ya. Dan juga melakukan penyanderaan, yaitu mengekang sementara waktu ya kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ya di tempat tertentu, dalam hal ini rumah tahanan negara ya. Dan ini dapat dilakukan selama 6 bulan ya, dan diperpanjang lagi selama 6 bulan. Jadi bisa sampai 1 tahun ya, teman-teman ya. Nah, ini ya luar biasa sekali upaya negara untuk melakukan untuk memastikan pungutan negara, utang negara itu ya terpenuhi ya. Saya kira itu ya. Jadi intinya di sini yang dapat kita pahami ya, kita harus bedakan ya yang namanya penagihan itu ya dengan sebagai upaya paksa ya, walaupun di dalamnya terdapat tindakan-tindakan negara dalam bentuk penyitaan ya, dalam bentuk pengekangan ya atau penahanan atau penyanderaan ya, sampai juga pencegahan, itu sebenarnya masih dalam ranah hukum administrasi perpajakan ya. Ya, kemudian bagaimana hukum pajak ini menjamin ya dilaksanakannya ya kewenangan negara, kewenangan fiskus tadi secara baik ya, secara tepat berdasarkan ya hukum ya. Maka diberikan hak ya kepada warga negara ya, kepada penanggung pajak ya, kepada wajib pajak, diberikan hak untuk melakukan upaya hukum ya. Upaya hukumnya dalam bentuk apa? Nanti kita lihat, ada yang namanya upaya hukum keberatan, ada yang namanya upaya hukum banding, ada yang namanya upaya hukum gugatan. Nah, ini harus benar-benar teman-teman pahami, karena ketiga jenis upaya hukum itu ya berbeda objeknya ya, dan juga memiliki ya prosedur yang tertentu, dan juga kewenangan untuk memutus ataupun instansi yang menanganinya juga harus bisa benar-benar teman-teman mahasiswa pahami ya. Yang pertama tentang keberatan dulu. Keberatan ini atas surat ketetapan. Jadi kalau teman-teman diberikan surat ketetapan pajak, teman-teman memiliki hak ya untuk melakukan keberatan ya. Kemana keberatan ini diajukan ya? Ke Direktorat Jenderal Pajak ya, ke Dirjen Pajak ya. Nanti secara praktek ya yang menangani adalah Kanwil ya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak ya. Kemudian kewenangan ya secara praktek untuk memutuskan keberatan ini ada di dalam kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Dirjen Pajak yang memutuskan keberatan. Apabila keberatan tersebut diterima ya, nah, maka selesailah sengketa pajak. Artinya keberatan pemohon diterima ya, hutang pajak yang tadinya harus dibayar menjadi tidak dibayar. Sebaliknya apabila ditolak, nah, maka di sini hutang pajak yang tadinya timbul dari surat ketetapan pajak tetap dipertahankan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan ditambah sanksi administrasi 50%. Nah, ini yang perlu teman-teman mahasiswa pahami apabila nanti menjadi pengusaha gitu ya, terkena surat ketetapan pajak, kemudian mau melakukan upaya hukum keberatan, ada konsekuensi kalau ditolak di Direktorat Jenderal Pajak, terkena sanksi administrasi 50% dari pajak yang kurang dibayar, yang belum dibayar ya. Itu ya teman-teman pahami ya. Jadi ada resikonya. Jadi kalau kita merasa hanya coba-coba saja, kita keberatan lah gitu ya, lumayan kan keberatan 1 tahun, nah, ada masa untuk cash flow kita sedikit tenang gitu, tapi nanti resikonya kalau ditolak ya ada sanksi administrasi 50% ya.
di materi ini hanya sampai keberatan dan banding. Khusus untuk gugatan di bidang perpajakan nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Semoga teman-teman terus semangat menyimak ya dalam kuliah ini ya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan ya. Untuk ini saya tutup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.